Allah bersumpah atas waktu malam. Bahkan 3 kali Allah bersumpah di waktu malam. Ada apa sampai 3 kali? Yang lain sekali, yang malam ini 3 kali. Ada keistimewaan di waktu malam. Nanti kita bahas. Sungguh manusia lafi khusr, punya potensi merugi, punya potensi celaka. Kembali lagi, yang dia tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Ada 2 orang yang memiliki waktu yang sama, cuman hidupnya berbeda. Yang satu hafal Quran 30 juz, yang satu lagi hafal Quran juz 30. Beda nggak? Waktunya sama nggak? 24 jam. Apa yang membedakan? Jangan dijawab, jenengan aja tinggal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu-ibu, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah sehat, tambah cerah, tambah bahagia, tambah berkah rizkinya, tambah lancar. Minimal sebulan berinfak 100 juta insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu baru infaknya doang Bu ya, baru sedekahnya aja sebulan 100 juta ya. Ini waktu saya umroh, kebetulan juga Pak Yainya Abu Hasan umroh, saya doakannya itu, Pak Yai, saya tidak muluk-muluk minta doa. Apa ya Allah, saya bisa infak sebulan 100 juta insyaallah. Oh siap, kata Ustaz Pak Yai. Tapi belum tercapai insyaallah ke depannya. Tapi saya menjadi wasilah untuk orang, misalnya orang kaya itu, menjadi wasilah bisa mendatangkan mereka infak. Ada yang 100 juta, ada yang 200 juta, ada yang 300 juta. Tapi orang lain, tapi wasilah dari saya. Ada program kita itu program pembangunan pondok pesantren Ibnu Katsir yang membutuhkan dana 3 miliar. Nah itu, alhamdulillah atas izin Allah kita Ramadan yang lalu hampir 1,5 M baru terkumpul, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan kedepannya Allah berikan kembali, melunasi, menyelesaikan kekurangannya. Amin ya rabbal alamin.
Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari yang penuh barokah ini kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan waktu untuk bisa menikmati salat subuh berjamaah. Alhamdulillah pada detik hari ini Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul talabul ilmi. Nah itu ya, barang siapa yang kakinya melangkah untuk sholat berjamaah lalu dia duduk sambil waktu syuruk, ya duduknya itu zikir ya, lalu berzikir sambil waktu syuruk atau nuntut ilmu atau belajar ilmu, ya maka ia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Kan musim haji ya Bu ya sekarang. Nah kalau jenengan belum ada duit, belum berangkat haji, ya itu aja lakukan. Insya Allah Allah berikan haji yang sesungguhnya insya Allah. Nah itu ya. Mudah-mudahan yang hadir semuanya ini Allah panggil dengan panggilan yang terbaik, dengan cara Allah yang terbaik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Taib, ibu-ibu dan bapak-bapak, ada hadis yang kedua, barang siapa ia duduk di majelis ilmu, ya keluar dari rumah, langkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka ia dalam proses berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Baik, kita sekarang ini membahas tentang surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Salah satu surat terpendek. Ya, selain Inna A'tainakal Kautsar, surat Al-Kautsar, ini surat Al-Asr ini juga termasuk surat yang terpendek. Ya, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau berkata seperti ini, kalaulah Al-Quran itu bisa diperkecil atau dipersingkat dari 30 juz itu menjadi satu surat misalnya, maka cukup surat Al-Asr ini sudah menyangkupi atau mewakili 30 juz itu. Saking dahsyatnya, saking luar biasanya surat Al-Asr ini, Bu. Apa sih ya yang ada di dalam surat Al-Asr ini? Kata beliau, jadi Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kalaupun kita ingin ya mengetahui seluruh maksud dari Al-Quran ini, atau Al-Quran ini diperkecil lagi, ya misalnya menjadi satu surat atau beberapa surat, maka surat Al-Asr ini sudah mewakili. Insyaallah. Berarti apa? Ada apa di surat Al-Asr? Begitu pendek, Bu, tapi isinya sangat padat. Insyaallah. Tentang keimanan. Ya. Surat Al-Asr diturunkan di kota Mekah. Ya kalau sudah membahas tentang Mekah berarti membahas tentang keimanan. Karena di zaman dulu, di Mekah Mukarramah itu waktu zaman jahiliyah. Jadi emang harus menguatkan keimanan kita. Nah, makanya Rasul diutus untuk merubah akidah mereka, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Al-Asr
disebut juga banyak ada istilah para ulama, ada yang menyebutkan al-asr itu di waktu asar. Nah, waktu asar, waktu yang padat ya, waktu yang sempit, banyak para pekerja mungkin pas waktu pulang-pulangnya ya, pulang jam mepet-mepetnya ya, waktu asar itu ya. Ada yang jam 5 pulang belum sholat asar ya. Nah ini waktu yang berat bagi pekerja yang seharian, gitu ya, wal asr. Tapi mayoritas ulama mengatakan surat al-asr ini ya demi masa, ya demi masa atau demi waktu. Nah, kalau masa ya, kalau masa itu Bu, kumpulan waktu dari 24 jam itu kumpulan waktu. Jadi sesuatu yang kita menikmati atau menjalani waktu itu. Jadi kalau masa itu dari kita lahir sampai kita meninggal, itu masa. Kalau waktu itu terbatas. Sholat waktu zuhur misalnya, waktu zuhur dari jam berapa waktu zuhur? Setengah 12 sampai asar, menjelang asar. Kan sebentar. Nah itu waktu. Nah ini masa semenjak kita lahir sampai kita meninggal. Nah itu masa waktu. Kalau waktu terbatas, waktu sholat, waktu berbuka, waktu berpuasa, nah gitu ya, waktu sahur, semuanya terbatas. Nah, ini masa. Jadi detik-detik dari kita lahir sampai sampai kita meninggal, inilah disebut wal asr. Ada apa di waktu asr? Ada apa di waktu-waktu yang kita lewati nanti? Nah ini. Maksudnya maknanya ini, maknanya. Jadi cukup al-asr ini sudah mewakili untuk isi dari 30 juz itu, maksudnya gitu ya. Cukup, nanti kita bahas ini maksudnya ada apa di surat ini. Ya tentang keimanan, tentang amal soleh. Tujuan Al-Quran kan itu, beriman, beramal soleh, berdakwah gitu. Kalau al-ikhlas itu bukan mewakili, maksudnya kita baca 3 kali al-ikhlas sama seperti membaca 30 juz. Nah gitu ya. Itu bagi yang sibuknya luar biasa sempat baca Quran. Nah itu. Kalau saya nyebut bagi yang itu agak kasar ya. Ya, insyaallah. Gitu. Misalnya waktu perang itu kan enggak ini baca al-ikhlas. Nah kalau Pak Wanto lagi perang enggak baca. Perang dalam ketiduran, perang dalam kasur itu, insyaallah. Nah gitu ya. Baik, kita lanjut kembali ke laptop. Baik, demi waktu atau demi masa, insyaallah Ibu Bapak, yang saya sedih, sedang kena cambuk kadang membaca ayat ini, insyaallah. Wal asri, demi Allah, Allah itu bersumpah, berarti ada perkara amat sangat penting di dalamnya, ada info yang amat sangat penting. Contoh misalnya jenengan mau meyakini seseorang, demi Allah saya nggak mencuri, kan meyakini itu, memberikan kepercayaan. Demi Allah saya akan datang, ya demi Allah saya tidak melakukan lakukan itu untuk. Nah berarti perkara itu perkara yang sangat penting. Coba perhatiin Bu, Pak, kenapa Allah lebih banyak bersumpah tentang waktu? Benar nggak? Kita lihat ya. Wal
fajar. Demi waktu fajar. Allah bersumpah demi waktu fajar. Terus was subahi. Allah bersumpah demi waktu subuh. Selanjutnya wadduha. Allah bersumpah demi waktu duha. Selanjutnya wal zuhri. Allah bersumpah atau wan nahar, ya. Allah bersumpah di waktu siang, nahar. Wal asr. Allah bersumpah atas waktu asar. Asar itu dekat dengan maghrib, ya. Jadi nggak ada ini. Wal maghrib itu nggak ada. Ya, wal asr, wan nahar, wal asr, wal lail. Allah bersumpah atas waktu malam. Bahkan 3 kali Allah bersumpah di waktu malam. Ada apa sampai 3 kali? Yang lain sekali, yang malam ini 3 kali. Ada keistimewaan di waktu malam. Nanti kita bahas. Kalau kita kan ada surah Al-Lail nggih? Wal laili idza yaghsha, wal laili, bukan 3 ini. Yang wal laili tadi, yang Allah bersumpah atas malam. Ya, ada 3, ya. Ya. Nanti kita bahas insyaallah, kalau Allah takdirkan, kalau Allah panjangkan umur kita bertemu insyaallah surah Al-Lail. Ya, berarti Bu, Allah ingin mengingatkan kita bahwa waktu itu perkara yang sangat penting, perkara yang sangat luar biasa. Banyak orang yang celaka karena waktu, banyak orang yang merugi karena waktu. Makanya Allah, ya, insyaallah. Makanya sesuatu ternyata yang catur itu, ya, catur itu ternyata mayoritas para ulama memakruhkan. Bahkan ada yang sampai mengharamkan. Saya suka catur, Pak. Ternyata setelah saya ini, ternyata karena menghabiskan waktu, melalaikan waktu. Kecuali ada yang membolehkan, cuman sedikit. Membolehkan itu kalaupun dia tidak melalaikan waktu, misalnya mainnya nggak terlalu banyak mikir gitu, ya. Sama mikir, ngopi dulu, untuk dulu. Tiba-tiba waktu azan, oh nanti aja kita lanjutin. Nah, itu yang salah itu, ya. Jangan dipotong video saya. Nanti viral. Ya, mayoritas para ulama memakruhkan. Nah, itu. Ini wal asr. Ayat keduanya berarti ada info penting Allah itu. Berarti kalau ada kata sumpah berarti ada maksud di balik sumpah itu. Ya, demi Allah apa? Aku tidak mencuri. Demi Allah, aku akan berangkat. Kan berarti ada info penting di situ. Nah, demi Allah apa? Demi waktu, demi masa Allah bersumpah. Ada apa Allah bersumpah demi masa itu? Lanjutan ayat keduanya, Bapak Ibu. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia, sungguh manusia lafi khusr, punya potensi merugi, punya potensi celaka. Kembali lagi, yang dia tidak memanfaatkan waktu dengan baik, yang dia melalaikan waktu yang Allah berikan untuk tidak mengingat Allah, untuk tidak mencari ridha
Allah, dia punya potensi rugi atau punya potensi celaka. Para ulama, bahkan ulama besar mengatakan al-waktu wal haya. Ada kan al-waktu, waktu adalah uang. Ada yang mengatakan itu ya Bu? Waktu adalah emas gitu. Tapi ulama besar mengatakan al-waktu wal haya. Waktu adalah kehidupan. Berarti kalau bahasanya ia melalaikan waktu, ia tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, berarti dia sudah melalaikan kehidupannya. Tuh. Kalau waktu jenengan sudah habis, kalau jenengan sudah waktu ajalnya sudah meninggal, masih ada waktukah? Sudah tidak ada. Kalau sudah meninggal, ada waktu? Makanya banyak kelak manusia ingin dikembalikan lagi. Walau tara id wuqifu 'alan nari faqalu ya laitani ya Allah, kembalikan aku. Orang yang sudah meninggal banyak yang menyesal, ya Allah kembalikan aku, ya laitani. Mereka ingin kembali, walaupun kembalinya dalam 1 detik. Bayangan Bapak Ibu, minta kembali walaupun hanya 1 detik atau 1 menit. Berarti orang mati baru sadar waktunya itu amat sangat berharga. 1 detiknya sangat berharga. Ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Dengan menyebut itu aja arsy Allah itu bergetar. Ya. Itu hanya 1 detik, tapi pahalanya luar biasa zikir ini. Bahkan mereka mintanya kembali ke muka bumi itu fa'asaddaqa. Kenapa dengan sedekah? Ada apa dengan sedekah? Ada apa di balik sedekah? Karena sedekah mencakup semua amal. Sedekah, iya, pahalanya sangat besar dengan sedekah. Jadi mereka itu minta kembali kepada Allah, ya laitani fa'asaddaq. Ya Allah, kembalikan kami ke muka bumi ini walaupun hanya 1 detik. Kami akan bersedekah. Kenapa mereka tidak minta aku ingin sholat, aku ingin haji, aku ingin puasa, tapi fa'asaddaq? Berarti waktu itu amat sangat berharga. Waktu itu amat sangat bernilai. Waktu itu adalah kehidupan. Orang yang melalaikan waktunya berarti ia melalaikan kehidupannya. Itu waktu. Bahkan ayat kedua ini diawal dengan inna atau anna. Inna itu harful taukid, ya, artinya menegaskan. Kata Allah seperti ini Bu, innal insana lafi khusr. Wahai hambaku, innan, sungguh ini adalah waktu, tolong dimanfaatkan semata-mata mencari ridhoku. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kalau engkau tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, detik, menit, jamnya, apa kata Allah? Lafi khusr. Engkau dalam kerugian, engkau dalam potensi kecelakaan. Nah, ini. Jadi contoh Bu, ini kan pakai lafi. Lafi itu artinya di dalam kerugian, bukan ala, bukan pakai ala. Kalau ala kan atas kerugian, ya. Kalau lafi di dalam, contoh Pak Mul, lafil masjid, fil masjid berarti di dalam masjid, di ruangan ini. Nah, Pak
Pak Manto ini, jadi di ruangan ini dia punya potensi celaka, punya potensi rugi ketika dia di dalam masjid, ya, tidak dimanfaatkan untuk sholat, tidak dimanfaatkan untuk zikir, tidak dimanfaatkan untuk tilawatil Quran, tidak dimanfaatkan untuk muhasabah, tidak dimanfaatkan untuk thalabul ilmi, ya. Bawanya masjid untuk main-main atau untuk reha-reha, tidur, datang ke masjid untuk tidur, kan eman. Kenapa mau tidur di masjid? Ada AC-nya, alhamdulillah, sejuk. Insyaallah. Nah, tuh. Innal insana lafi khusr. Kata guru kerja ada gini, sungguh engkau itu akan celaka. Kalau saya bilang gini di grup ini, di majelis ini, engkau itu akan masuk neraka. Kaget nggak? Yang hadir di majelis ini, yang ada di masjid ini, semuanya masuk neraka. Oh, kaget kan bahasanya? Illa, nanti ada kata illa, kecuali yang ia berzikir tadi, kecuali ia tilawatil Quran, kecuali ia beriman kepada Allah. Ini aja ada iman kepada Allah. Nanti ada 3 nanti yang dia tidak celaka, yang tidak merugi. Nah itu ya, innal insana lafi khusr. Khusr ini bisa rugi, bisa celaka, bukan sesuatu yang negatif, ya, sesuatu yang negatif. Jadi manusia itu punya di hidup di muka bumi punya potensi yang besar, yang sangat besar, yaitu yang rugi, ya. Jadi sebagian besar manusia ini akan rugi, akan celaka. Itu maksudnya. Lafi di sini. Pakai lam lagi. Ini menyebutkan harfut takwid juga. Ya. Sudah innan, ya. Kalau engkau tidak benar-benar manfaatkan waktu, ya kata Allah, lafi khusr. Sebagian besar engkau akan menemukan kecelakaan, engkau akan menemukan kerugian yang luar biasa, kata Allah. Ini lafi khusr. Siapakah yang tidak merugi itu, kata Allah? Yang pertama, ini Bu, jawaban dari ayat yang kedua, ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang tidak merugi itu, kata Allah, kecuali yang pertama, amanu. Apa Bu? Amanu, yaitu beriman. Ia yakin ada hari pembalasan. Dia yakin ada hari ada surga dan neraka. Ya. Dia yakin ada hari akhir. Dia yakin ada akhirat. Dia yakin dia pasti mati. Ya. Yakin itu. Ada malaikat, ada hari ghaib, ada sesuatu yang ghaib, yakin. Ya. Tapi tidak cukup dengan yakin. Tidak cukup dengan beriman. Belum aman orang yang beriman itu. Aku yakin ada surga, ngapain aku beramal? Nah, ada nggak orang seperti itu? Ada. Ya sudah, setelah Allah, saya mau sholat asra, itu sudah takdir Allah. Saya nggak sholat, sudah takdir Allah. Nah ini, saya yakin kok ada hari akhirat. Nah ini salah kafir. Ya.
Jadi tidak cukup, belum aman orang yang beriman itu, Bu. Yang kedua, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dia beriman lalu ia buktikan keimanannya itu dengan beramal saleh. Ya. Insyaallah. Bu, ada nggak orang, kita ini punya waktu yang sama nggih, 24 jam, ada yang 25 jam, Pak Wanto? Kira Pak Wanto punya waktu 25 jam. Ya, kita sama. Ada, saya contohkan, Bu, ada dua orang yang memiliki waktu yang sama, cuman hidupnya berbeda. Yang satu hafal Quran 30 juz, yang satu lagi hafal Quran juz 30. Beda nggak? Waktunya sama nggak? 24 jam. Apa yang membedakan? Jangan dijawab, jenengan aja tinggal. Ada orang dikasih waktu 24 jam bisa memimpin umat, bisa memimpin negara. Ada orang 24 jam ngurus dirinya aja nggak becus. Ada nggak, Bu? Ngurus dirinya aja nggak, belum bisa. Alhamdulillah. Nah itu berarti salah yang di mana ini? Cukup jenengan yang jawab. Ya, jawab dalam hati. Iya, itu Pak. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sekarang barakallah. Wa 'amilus shalihat, dia terus beramal saleh, tidak berhenti dia beramal saleh. Iya, tidak ada kata namanya bosan dalam melakukan kebaikan, melakukan amal saleh. Jangan merasa paling banyak amal saleh, jangan merasa paling soleh, jangan merasa sudah ribuan ruku, ribuan sujud, insyaallah aku akan diterima di Allah. Belum tentu, Bu. Teruslah melakukan amal saleh sampai wal asar tadi, sampai waktu kita habis, sampai ajal menjemput. Beriman terus dia beramal soleh. Yang ketiga, nah kata guru kita tuh, jangan soleh sendirian. Ya. Jangan soleh sendirian, yaitu ajak keluarga. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salat malam dibangunkan istrinya, bangunkan anaknya. Nah, gitu. Salat di masjid berjamaah, suaminya yang belum ke masjid diajak. Ya. Khusus istri ya, Pak. Iya, kalau istri nggak apa-apa, nggak salat berjamaah di masjid. Ya. Tapi sekarang kan banyak kajian-kajian. Eman kalau nggak salat di masjid perempuan. Nah itu ya. Kecuali yang dia menimbulkan fitnah yang besar. Ya. Insyaallah kalau ibu udah senior semua ya, aman insyaallah ya. Aman insyaallah. Ya. Baik. Nah itu ya Pak ya. Jadi ini intinya di balik ini semua orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya,
dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan itu kebalikannya, orang yang meremehkan waktu, orang yang melalaikan waktu dengan yang waktu yang sia-sia atau waktu yang dia tidak mencari ridha Allah, ya, dia termasuk orang yang sia-sia. Nah ini ada ini dijawab Ibu. Ada orang Islam dan orang non Islam, ya. Ustaz, ada pertanyaan seperti mungkin jenengan menanya, kenapa orang yang Islam itu walaupun dia melakukan kesalahan tapi tetap masuk surga? Ada nggak mendengar pertanyaan? Tapi ada orang non Muslim, dia melakukan kebaikan, dia bangun masjid, dia berinfak, dia bangun sekolah, dia membantu orang kesulitan, tapi kok dia tetap masuk neraka? Di mana letak keadilan Allah? Ya kan, ada nggak? Pernah nggak dengar? Ini jawabannya, ini ayatnya. Syarat yang pertama apa, Bu? Illal ladzina amanu. Berarti dia tidak masuk di sini. Jadi ada perbuatan dunia, ada perbuatan akhirat. Ya, ada aktivitas dunia, ada aktivitas akhirat. Sedangkan aktivitas akhirat itu amanu. Syarat amanu. Contoh ini, ya, atau nggak ada tisu misalnya. Tisu misalnya. Saya nangis tentang dosa-dosa. Terus saya hapus dengan tisu ini, air matanya misalnya. Nah, tisu ini, ya, ini air mata saya tentang saya ingat dosa. Jadi tolong ya, tolong nanti tisu ini sebagai saksi saya di akhirat, tolong dibawa dan dikuburkan di samping saya nanti kalau saya menangis. Boleh nggak gitu? Nggak boleh, karena urusan dunia. Tisu ini berkaitan dengan dunia. Ya ngapain dibawa? Ya. Jadi nggak perlu dibawa. Nah begitu juga orang non Muslim itu, dia apapun dia lakukan, kebaikan apapun yang dia lakukan dibalas oleh Allah, cuman di waktu itu juga, di waktu di dunia, tapi di akhirat tidak dibalas karena dia tidak masukkan syarat tadi yang pertama, yaitu aman. Nah gitu ya, ini jawabannya. Jadi dia tidak beriman. Contoh, oh ya panjang kalau ini. Ya itu aja, Bu. Jawabannya ini aja sudah cukup. Jadi tetap dibalas oleh Allah, tapi dibalasnya di dunia dan tidak akan dibalas di akhirat kecuali neraka. Nah itu, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taif, itu saja, mungkin sudah habis waktunya. Ya, sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, al waktu huwal hayat. Waktu itu adalah kehidupan. Orang yang memanfaatkan waktu, memperbaiki waktu dengan sebaik-baik, berarti dia termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Hidupnya penuh keberuntungan. Tapi sebaliknya, kalau ia melalaikan waktunya, ya, tunggulah kecelakaan, kerugian yang ia dapat, ya. Semoga terus Allah bimbing kita dalam waktu yang begitu singkat ini. Di zaman sekarang ini begitu cepat ya Pak ya. Ya. 1 tahun bagaikan 1 bulan kata orang. 1 bulan bagaikan 7 hari, 1 pekan. 1 pekan bagaikan 1 hari. 1 hari bagaikan jam. 1 jam kok nggak terasa ya. Baru saja saya melakukan ini. Baru saja melakukan ini. Sudah, insyaallah. Oleh karena itu Bu, ada pesan 2 kalau nggak salah dari Ustadz siapa ya? Ustadz Hadi Hidayat ya.
Beliau berpesan, yang pertama, terus tingkatkan sholatnya, jaga sholatnya di era sekarang. Ya. Yang kedua, ya, selalulah al-mautu, ingat kematian. Ya. Orang yang senantiasa ingat kematian, yang pasti, yang jelas dia akan banyak mengingat Allah. Ya. Orang yang senantiasa kematian pasti berzikir kepada Allah. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, semoga Engkau beri kami hidayah selalu untuk bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, bisa agar waktu ini senantiasa mencari ridha-Mu ya Rabb. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga Allah ridhoi semua aktivitas kita ini. Allah berkahi semua aktivitas kita ini. Allah masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan Ummul Quran bersama-sama.